Membantu tadi pendekatan landscape itu bisa masuk di situ. Climate change masuk sebagai salah satu isu yang harus digarap. Nah, kalau background sedikit bahwa isu climate change kan sebenarnya isu global. Dia bukan isu hanya satu negara saja, tapi interconnected. Tetapi solusinya menurut saya sangat regional. Nah, kita bisa lihat bahwa Amerika dan China sebenarnya isu mengenai climate itu isu energi. Sedangkan Indonesia itu jelas-jelas isu yang terkait dengan penggunaan area lahan khususnya hutan. Menurut saya REDD adalah salah satu tool. Sekarang saya pribadi menyebut REDD salah satu tool yang nyata, yang sudah diakui, yang paling bisa di-apply di Indonesia sekarang. Tapi belum tentu REDD itu cocok untuk negara lain. Tapi menurut saya bagi Indonesia, REDD itu salah satu solusi yang paling siap. Menurut saya terbaik apa enggak sekarang mungkin ya, tapi 5 tahun, 10 tahun lagi kalau ada teknologi lain atau ada perjanjian lain mungkin ada solusi yang lebih baik, itu sangat terbuka. Menurut saya, isu climate change ini adalah tanggung jawab semua makhluk di bumi. Anda, saya, dan Mas ini, dan semuanya. Semua level, baik itu di government, atau sektor usaha, atau bahkan masyarakat sendiri, itu punya tanggung jawab. Saya memandangnya, climate change ini adalah isu yang sangat pribadi, Mas. Kenapa saya bilang sangat pribadi? Karena simple aja, kalau kita hanya kerjanya, oh itu kerjaannya pemerintah, oh itu tanggung jawabnya bisnis, oh itu tanggung jawabnya Pemda. Itu merupakan satu statement yang kurang bertanggung jawab sendiri menurut saya. Gimana melakukan itu secara pribadi, itu mulai dari perubahan dari diri kita sendiri. Nah, jadi untuk mengembalikan itu semua, concern yang paling utama menurut saya adalah di manusia itu sendiri. Manusia, kita nggak bisa lihat secara keseluruhan, tapi harus ke pribadi. Menurut saya dari behavior, dari dalam hati, itu sudah harus melakukan dan mencerminkan itu sendiri. Memberi contoh sederhana, penyebab global warming salah satunya misalnya sampah. Siapa yang menyebabkan sampah? Pada akhirnya kita sendiri semua. Nah, kalau kita secara kesadaran memilah-milah sampah, merecycle, kalau misalnya nanti satu hari secara ideal 6 miliar orang berubah kelakuannya, masalah sampah bisa hilang. Jadi saya melihatnya adalah masalah yang sangat pribadi. Tidak bisa finger pointing. Pada akhirnya kalau misalnya perusahaan dia ingin menjadi sustainable, keuntungannya juga ada. Yang tadinya tidak hanya memikirkan profit. Lalu umur perusahaan ini sendiri mungkin relatif pendek, biarpun marginnya tinggi. Tapi dengan sustainable development ini, gimana supaya marginnya itu lebih di-manage, mungkin lebih rendah. Karena apa? Disisihkan untuk lingkungan dan sosial. Tapi umur perusahaan ini bisa lebih panjang. Pandangan saya pribadi, sustainable development adalah satu tujuan akhir. Yang artinya ketika kita memberi manusia kita sendiri makan untuk bisa survive, untuk bisa tetap membangun, tetapi meminimalisasi efek yang negatif terhadap, bahkan menghilangkan efek negatif terhadap lingkungan atau kepada manusia itu sendiri.